Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi sahabat channel Litbang Pemas Unisla. Bertemu lagi dengan kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Bapak Victor Imaduddin Ahmad. Selamat pagi Bapak Dekan. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya Pak Dekan di studio channel Litbang Pemas Unisla. Dan hari ini sesuai dengan jadwal kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan Fakultas Agama Islam dan juga tentunya pernik-pernik atau sesuatu yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Dekan selaku pimpinan di Fakultas Agama Islam. Mungkin bisa disapa dulu Pak Dekan, pemirsa yang ada di rumah mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Litbang Pemas Channel. Selamat pagi. Ya. Pak Dekan, ini kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah juga mendatangkan dari fakultas-fakultas yang lain, termasuk dari Fakultas Ekonomi. Mungkin setelah ini nanti akan ada dari Fakultas Peternakan, kemudian Teknik dan lain. Nanti kita akan jadwalkan secara berurutan ya, bergantian karena memang studio kita yang masih dalam tahap pengembangan, baru muat 2 orang atau 3 orang. Ya, oke Pak Dekan, berbicara Fakultas Agama Islam pada hari-hari ini mungkin kita tahu bersama di masa-masa pandemi. Di sini sudah mulai masuk tahun ajaran baru Pak Dekan. Ya. Kira-kira kita ingin tahu sedikit Pak Dekan terkait Fakultas Agama Islam, mulai dari mungkin bisa disampaikan SDM-nya, perkembangan mahasiswa barunya di tengah pandemi ini seperti apa, kemudian mungkin juga prestasi-prestasi atau apa yang bisa diberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa sih Fakultas Agama Islam di Unisla dan sejak kapan Fakultas Agama Islam itu ada di Unisla dan mungkin peran-peran atau partisipasinya di Universitas Islam Lamongan. Monggo Pak Dekan. Ya. Baik, terima kasih sahabat Litbang Pemas Channel ya, sedikit mengenal tentang Fakultas Agama Islam ya. Pertama-tama kalau kita ingin tanya apa sih Fakultas Agama Islam itu, insya Allah Fakultas Agama Islam ini adalah salah satu fakultas yang cukup dikenal ya di Unisla ini dan masyarakat Lamongan, bahkan sebelum adanya Unisla. Ya, bahkan sebelum adanya Unisla. Jadi ada STIT Sunan Giri, kemudian atau yang dulu itu kita bergabung dengan Unsuri, sudah sekitar 30 tahun yang lalu. FAI, berarti Fakultas Agama Islam sudah 30 tahun. Representasinya saat itu adalah dari Unsuri dan STIT Sunan Giri. Sebelum lahir Unisla, nama Unisla. Iya, betul. Dan ketika Unisla lahir, maka representasi di Unisla ini STIT Sunan Giri ini mewujud di dalam Fakultas Agama Islam. Adapun track record dari Fakultas Agama Islam itu sendiri, insya Allah sudah banyak dikenal di masyarakat kita, yaitu para alumninya itu adalah sudah berkiprah di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya. Ada yang menjadi rektor ya. Ada yang melanjutkan diri sampai ke doktor. Terus kemudian tokoh politisi, ketua DPRD, DPR, terus bahkan yang saat ini di Lamongan ini ya, maaf ini salah satu dari kandidat itu adalah dari Fakultas Agama Islam juga, alumni FAI ya, juga. Di samping juga ada yang jadi entrepreneur, para guru. Kalau jadi guru sih insya Allah banyak sekali. Bahkan tahun kemarin ini mungkin kalau dikatakan prestasi ya insya Allah ya berkah lah mungkin seperti itu ya. Tahun kemarin 2019 ini kan edisi banyak CPNS itu ya. Betul. Dari alumni kita yang Fakultas Agama Islam itu tahun 2019 kemarin itu ada 24 yang masuk PNS. 24, Alhamdulillah. Jadi cukup kita syukuri ya dari hal itu. Itu baru tahun 2019. Tahun-tahun sebelumnya
sudah Insya tidak Allah dihitung. ya, Ya, banyak. itu alumni Pak Dekan ya. Alumni. Alumni. Kalau sekarang kita berbicara yang kekinian Pak Dekan. Oh, Yang kekinian. kekinian untuk yang mahasiswa baru sendiri Pak Dekan. Ya. Di tengah Covid ini Fakultas Agama Islam kira-kira ini mengalami penurunan, stagnasi atau ada peningkatan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Ya, jadi awal-awal kemarin ada pandemi, tidak hanya FAI dan Unisla, hampir semua kampus ini punya kekhawatiran. Ya. Bagaimana ini, kan mahasiswa itu mau daftar kan angen-angen ya, sulit dan sebagainya. Ternyata alhamdulillah FAI ini insya Allah masih diberkahi mahasiswa yang baru yang cukup diminati mahasiswa. Salah satu buktinya ini ya, ini yang terbaru nih tadi saya cek. Sebelum saya tunjukkan dulu yang kemarin di Yudisium yang mau wisuda ini. Jumlahnya sekitar 180 yang keluar, yang lulus tahun ini. Tahun ini. Ya. Dan yang masuk sekarang 270. Alhamdulillah. 270. Berarti ada peningkatan. Peningkatan berapa itu? Ya, 20 sekitar ya 90. 90-an. Ini kalau mohon maaf kira-kira kalau dilihat dari siklusnya Ya. ada peningkatan walaupun di tengah pandemi. Tingkat pandemi. Nah, ini kira-kira apa, Pak? Yang menyebabkan antusiasmenya masyarakat kemudian masuk ke FAI? Apakah wah ini corona ini kita harus tobat atau gimana ini? Iya mungkin gitu juga ya paling ya. Jadi kalau orang itu karena sudah ada pandemi itu ingin ingat Allah terus akhirnya masuk FAI. Masuk FAI ya. Bisa juga itu ya. Soalnya ya rata-rata ini dari survei ya rata-rata informasi yang masuk ke kami. Nah, nanti insya Allah saya bisa survei juga. Ada penurunan di tingkat peningkatan mahasiswa. Ini kok FAI malah naik. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin perlu kita dalami untuk hal ini. Betul. Ini mohon maaf 200 berapa tadi? 270. 270 per hari ini tanggal 17 September. 17 September. Ya, jadi update sekali datanya. Update hari ini ini saya update 270. 270 itu dari mohon maaf di FAI tadi belum dijelaskan. Ada prodinya ada berapa? Baik, ya. Jadi FAI itu ada 4 prodi. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Islam. Ini alhamdulillah ini yang masuk baru ini insya Allah sudah 3 kelas. Sudah 3 kelas. 151 mahasiswa. Terus kemudian Ekonomi Syariah. Ada. Kemudian 1 kelas insya Allah. Kelas, terus kemudian PGMI 1 kelas dan PIAUD. Ya. Kalau boleh melanjutkan analisis tadi, ya. Oke. Itu nanti kita bahas setelah ini, Pak. Setelah ini kita kuak dulu yang ada di FAI dulu. Selain prodi tadi ada 4 prodi. Untuk SDM dosen, Pak. Dosen di FAI ini kira-kira kalau di total dosennya ada berapa? 35 dosen. 35. Dan ini saya ini alhamdulillah ini barusan juga ini ngetes dosen ya, ada tes dosen baru. Jadi kita komitmen ya. Jadi kita insya Allah komit untuk peningkatan SDM ya. Jadi ketika ada dosen yang dinaikkan itu kita ganti yang SDM baru yang terbaik. Gitu ya. Ini kan dari 35. Ini semuanya kira-kira untuk strata pendidikannya? Strata pendidikannya ya, kalau dari strata pendidikan ya itu ada yang S2 dan S3. Ada yang S2 dan sudah S3. Ya, S3-nya ini kurang lebih sekitar 7. 7 dosen yang sudah doktor. Iya, doktor. Terus kemudian dan calon doktor, ada yang juga yang mau daftar doktor sekarang ini kalau nggak salah ini sekitar saya hitung ada 4 ini yang mau daftar lagi. Berarti akan nambah lagi otomatis nanti. Jadi kita benar-benar mensupport untuk dosen kita ya. Kalau mahasiswa itu belajar ke kita, maka kita juga harus terus belajar. Oke. Nah, seperti itu. Ini kebetulan Mbak Dekan karena kita kan ini di channelnya Litbang Pemas Unisla ya. Kira-kira kalau di FAI sendiri untuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi FAI ini sebagai bagian dari Universitas Islam Lamongan, tugas dari Universitas Pendidikan Tinggi tidak lepas dari penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kami di Fakultas Agama Islam ini sekali lagi kita ada 4 core prodi ya, di mana masing-masing fakultas, masing-masing prodi ini punya core keilmuan masing-masing. Contoh misalkan saya adalah keilmuannya di
pendidikan agama Islam. Maka penelitian dan pengabdian masyarakat saya ini ada terkait dengan pendidikan agama Islam. Saya meneliti tentang mindfulness dalam pendidikan agama Islam yang saya kembangkan dari konsep ihsan. Dan ini kita kolaborasikan. Kemarin saya melakukan pengabdian masyarakat bersama Dr. Sudarto Murtaufik. Ya. Ini beliau kita mengembangkan pengabdian masyarakat di daerah dekat sana. Dan kita lanjutkan lagi ada pengembangan pengabdian masyarakat di desanya beliau di daerah Kedung Pring. Ini salah satu gambaran. Di ekonomi syariah, insya Allah Pak Afif juga lebih tahu juga. Dari pengembangan ekonomi syariah itu keilmuannya, kalau orang mengira itu hanya perbankan itu salah ya. Ya, jadi salah. Nanti pengembangan ekonomi syariah itu luas. Ya. Jadi ada juga ya di lembaga keuangan yang lain, kemudian ada gadai, ada juga hotel syariah, dan yang lebih bisa memberdayakan umat juga yang di ES itu yang saya tahu itu nih sekarang dikembangkan, insya Allah Pak Afif juga mungkin ya, tapi ini saya mewakili fakultas ya, yaitu pengembangan ekonomi keumatan seperti Ziswaf. Ini sangat menarik sekali ini. Jadi pengembangan keilmuannya yang dikembangkan di Fakultas DIR. Dan yang lain-lain juga begitu. Di amanahnya di PGMI terkait dengan keilmuan PGMI, kita juga ada diskusi-diskusi dari Zoom, webinar, PIAUT juga begitu. Kita melaksanakan kegiatan penelitian, terus kemudian dikembangkan untuk kemasyarakatan yang luas melalui webinar, mengundang tokoh-tokoh nasional, yang mana ini selalu kita komit untuk terus dikembangkan di Fakultas Agama Islam. Itu tadi seputar penelitian dan pengabdian, Pak Rekan. Ini untuk yang pendidikan atau pengajarannya gimana? Untuk saat ini karena masa-masa COVID ya, kita tahu sendiri pandemi, gimana kira-kira yang dilakukan oleh FAI untuk tetap mengeksiskan pengajaran, kemudian tidak juga melanggar atau tidak menerjang protokol yang ada ini gimana? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebagai bagian dari Universitas Islam Lamongan, kita ini adalah kampus tangguh, Mas Adi. Kampus tangguh ini kampus yang menjadi role model sebagai kampus yang menerapkan protokol tangguh, ya, tanggap terhadap situasi COVID-19 ini. Maka pembelajarannya juga kita menyesuaikan tersebut. Nah, di FAI sendiri kita melakukan blended learning namanya. Blended learning itu adalah campuran antara daring dan luring. Ya. Jadi pembelajaran kita kita kurangi masa untuk tatap mukanya. Jadi menjadi bervariasi, Pak Afif, karena kita ini ada mata kuliah yang berbeda-beda. Jadi antara yang daringnya itu antara 30 sampai 50 untuk yang tatap mukanya 30 sampai 50%, maksimal 50%. Dan itu tetap tidak mengurangi kualitas karena apa? Kita juga blend dengan yang daring. Nah, daring ini kita menggunakan berbagai macam fasilitas learning management system. Dan kita kemarin sudah melakukan yang namanya pelatihan dengan Brightspace, menggunakan Aku Belajar ID, yang mana ini sistem pembelajarannya menggunakan sistem learning management yang internasional, yang terbaik di dunia. Itu Mas Afif. Ya, jadi ada perpaduannya, blend learning, perpaduan sistem yang tentunya di sini memang diharapkan tetap dalam koridor mematuhi protokol, tapi tidak mengurangi kualitas daripada pengajaran yang dilakukan di FAI sendiri. Oke, Pak Dekan, ini untuk yang selanjutnya Pak Dekan. Tadi mungkin bisa disinggung juga, ini terkait dengan COVID ya, pandemik. Di situasi saat ini mungkin bisa dijelaskan sedikit atau diberi pencerahan sedikit kepada kami, karena kebetulan beliau ini juga adalah seorang tokoh agama, jadi kita meminta untuk memberikan sebuah pencerahan terhadap masyarakat. Bagaimana ketika menghadapi situasi COVID-19 ini atau pandemik seperti ini, tetap kita menjaga hubungan vertikal dan horizontal. Jadi tidak terpengaruh dengan adanya pandemik, akhirnya kita kemudian hubungan horizontalnya kita semakin terpuruk atau hubungan vertikalnya kita menurun. Bagaimana triknya kira-kira menurut jenengan? Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika ada situasi wabah seperti ini, maka dalam kaidah usul fikih ini
kita harus mendahulukan daf'ul mafasid. Artinya kita ini harus menjaga diri tidak terjadi mudarat menimpa kita. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Gitu. Iya. Ya. Nah, oleh sebab itu mekanisme protokol COVID-19 wajib untuk dilakukan karena sebagai kita orang yang beriman itu adalah mencegah diri dari kebinasaan. Nah, bahwa nanti eksistensi kita bagaimana, aktivitas kita itu tetap bisa eksis ya, terutama yang tadi disampaikan hubungan horizontal dan vertikal itu tetap bisa tanpa mengurangi kualitas, bahkan bisa ditingkatkan, bisa lebih ditingkat lagi. Nah, contohnya apa? Ketika kita bersilaturahim hubungan horizontal itu ya, ini kita yang dulunya harus tatap muka, kita tetap bisa, apalagi sekarang sudah era informasi, kita bisa menggunakan media-media yang ada. Media sosial sudah sangat beragam, kita bisa menggunakan WhatsApp, telepon ya, kita bisa menggunakan media-media yang lain, dan tanpa mengurangi kualitas inti substansi komunikasi kita, bahkan kita bisa lebih meningkatkannya. Dan kalau berbicara masalah tadi, kalau misalkan menanggulangi masalah COVID ya, itu ini kalau ditanya Ustadz tadi, katanya tanya Ustadz, Ustadznya keluar ini, ya, silaturahim itu adalah kunci untuk rezeki. Silaturahim adalah kunci untuk rezeki. Nah, jadi kalau misalkan man ahabba ayub satofi lahur rizq falyasil rahimah. Nah, bagaimana teknisnya? Ini kalau misalkan saya sebagai seorang akademisi biasanya kan campur seorang yang peneliti juga nih saya. Kita pakai riset aja. Ya. Coba kalau misalkan riset ya, kita ini punya relasi kita, hitung ada 5 relasi. Siapa orang yang paling dekat dengan kita secara kuantitatif dan terutama secara kualitatif paling intens. Hitung siapa? Si A, si B, si C, si D, si E. Kemudian dari kelima orang ini berapa gajinya? Anda hitung ya. Kemudian bagi 5. Itulah kurang lebih penghasilan Anda. Nah, jadi ini hukum silaturahim ini. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu untuk meningkatkan kapasitas ya dia dalam konteks ini finansial, maka kita bisa nih mix kita develop 5 orang yang paling intens bertukar pikiran ya, ngopi bareng ya, bercurah gagasan, curhat dan sebagainya. 5 orang yang paling dekat ini yang paling mempengaruhi kita. Berapa gajinya mereka? Dibagi 5, itulah kurang lebih penghasilan kita. Ya. Nah, ini hukum silaturahim. Berbicara silaturahim, Pak Dekan, ini silaturahim ini mungkin kalau pemahaman tekstualnya adalah silahkan ketemu kan gitu, nyambung kan, nyambung. Nah, ini kalau dalam konteks saat ini, apakah silaturahim itu bisa dilakukan ketika kita jarak jauh, walaupun hanya via chat ya, chat? Apakah itu bisa dikatakan kategori silaturahim? Ya. Jadi ketika situasi seperti ini ya, malah wajib menggunakan chat karena kita sudah tidak bagus kalau ketemu secara tatap muka, karena tidak disarankan ya, pemerintah kita juga ada yang melakukan PSBB wilayah tertentu, apalagi yang daerah merah, daerah hitam seperti itu ya, dihimbau tidak keluar kota. Maka chat ini yang lebih baik, lebih utama. Dan kita mungkin lebih kreatif untuk bisa melakukan moda-moda telekomunikasi, menyampaikan pesan, dan itu tidak mengurangi kualitas komunikasi kita, bahkan bisa lebih ditingkatkan. Oke. Berarti sahabat channel Litbang Pemas Unisla, ini perlu kita garis bawahi bahwa silaturahim tidak harus kemudian kita bertatap muka, tidak harus ya, bukan berarti tidak boleh nggak, tapi tidak harus bertatap muka, tapi kita bisa melakukan silaturahim dengan media-media atau fasilitas yang ada dalam diri kita saat ini. Bisa. Jadi tidak perlu dipaksakan harus kemudian menuju ke sana ke sini, malah justru nanti dikhawatirkan mafasidnya lebih besar. Mafasidnya lebih besar. Ya, Pak Dekan. Tapi ada sedikit yang perlu saya garis ketika wabahnya sudah hilang, ketemu tatap muka bersilaturahim itu jauh lebih utama. Terutama ke orang tua, para kiai, itu fadilahnya luar biasa. Ini karena situasi seperti ini, sudah normal maksudnya. Kita senang sekali
bersilaturahim, sowan yai itu berkah ya. Tetapi dan harus ketemu. Tidak cukup kita kalau sekarang alasan ini kan sudah ketemu Yai X misalkan, cukup YouTube-nya saja, kurang, berkahnya masih kurang. Tapi gitu. Berhubung situasinya seperti ini, ya seperti itu. Termasuk tapi ketika sudah wabahnya sudah hilang, nanti insya Allah ketemu langsung ya, kita khidmat kepada para yai, ulama, itu masya Allah itu ya. Termasuk mungkin gini Pak, kan termasuk saat ini karena situasi seperti ini kita bolehlah mencari ilmu, mendapatkan ilmu dari apa namanya media-media yang ada. Yang penting ilmu dalam tanda kutip ilmu yang benar-benar jalurnya benar, bukan ilmu yang di luar konteks. Iya benar. Oke, Pak Dekan. Saya boleh melanjutkan sedikit ya tadi tentang silakan. rezeki tadi ya. Ya, silakan. Jadi ketika kita ini berhitung ada 5 pihak yang memberikan kita rezeki, sebenarnya ini rezeki kita bukan hanya finansial ya. Terutama lagi adalah rezeki dalam hal yang lain juga, terutama ilmu tadi. Ilmu. Nah, kita kan hidup di dunia profesional ya, misalkan saya sebagai dosen. Maka 5 orang ini juga harus berhubungan juga dengan keprofesionalan kita. Siapa orang yang terbaik? Kalau kita nilai orang yang terbaik di bidang kita, yang paling intens itu juga kita menjadikan stok pundi-pundi keilmuan kita seberapa tinggi. Ya, termasuk kesolehan juga sama. Jadi ketika kita bergaul, sekalipun orang yang keilmuannya tinggi tapi tingkat kesolehannya rendah misalkan, maka tingkat kesolehan dari 5 orang yang paling dekat dengan kita ini juga mempengaruhi kita. Nah, maka kalau kita ingin meningkatkan dalam konteks kehidupan yang seimbang antara finansial, keilmuan dan juga kesolehan, itu juga harus 5 orang yang paling berpengaruh kita dalam bidang itu juga harus kita penuhi untuk diri kita, untuk batin kita juga terisi, otak kita terisi, kantong kita juga terisi. Gitu, jadi tidak sembarangan kemudian memilih sesuatu yang tanpa ukuran. Betul. Jadi semuanya harus ada terukur. Dan terukur dan di bidang-bidangnya itu harus terisi gitu. Oke. Untuk terakhir Pak Dekan, untuk yang terakhir ini bisa disampaikan mungkin pesan-pesan kepada masyarakat ya, untuk tetap menjaga stabilitas, baik yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan sosial, kemasyarakatan ataupun pendidikan. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Afif. Jadi untuk masyarakat, terutama masyarakat Lamongan dan sekitarnya, jika memiliki anak atau rekan ya, tetangga yang sekarang mau kuliah, jangan ragu-ragu untuk kuliah di Unisla di Fakultas Agama Islam. Insya Allah akan kita didik dengan SDM yang kita terus akan upgrade ya, baik itu kualifikasinya maupun kuantitasnya. Itu yang pertama. Ya. Yang dari kedua, pendidikan ya. Dari pendidikan ya. Karena kita juga akan terus upgrade nih. Kita nggak bisa berhenti kalau untuk talabul ilmi kan begitu ya. Kemudian terkait menyikapi Covid. Pertama, dalam sisi agama bersikaplah kita tenang, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengurangi silaturahim meskipun di situasi yang tidak boleh bertatap muka. Betul. Malah justru harus ditingkatkan itu tadi. Harus dengan ditingkatkan kualitas bagaimana kita bersosialisasi dan tingkatkan kualitas silaturahim dengan orang-orang yang tepat itu tadi. Tingkatkan upgrade partner silaturahim Anda. Nah, itu juga tadi. Baik itu yang finansial maupun keilmuan maupun juga yang kesolehan. Ini juga penting karena ini membawa berkah. Ini adalah yang horizontal. Sebagaimana tema tadi, yang terakhir adalah kita tingkatkan yang vertikal. Kenapa? Karena dengan vertikal ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita akan dapat rezeki, dapat jalan keluar. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dicatat ini untuk semua orang ya, bahwa rezekinya itu tidak disangka-sangka. Ini yang paling nyata ya, termasuk dalam kehidupan saya ya. Dan sebaliknya Pak Afif ya. Jadi ketika ada seorang yang misalkan durhaka sama Allah atau mungkin kurang ya ketakwaannya, maka dapat kecelakaan atau
sesuatu yang nggak enak yang tidak diduga-duga juga. Nah, seperti itu. Karena itu ketakwaan ini harus ditingkatkan di era pandemi ini, supaya insya Allah mudah-mudahan meskipun di situasi yang umumnya global ini adalah mendapatkan ujian, kita masih diliputi dan dicurahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya. Terima kasih Pak Dekan atas pesan-pesannya dan informasinya untuk sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Sesuai dengan pesan Pak Dekan tadi, kalau dari pendidikan mungkin nanti bisa langsung ke Fakultas Agama Islam. Yang punya anak-anak yang mungkin sekarang masih bingung mencari fakultas karena ada beberapa poin yang nanti akan disuguhkan oleh FAI kepada masyarakat. Kemudian untuk masalah ibadah dan sosial sudah jelas sekali tadi disampaikan, kita harus tetap tenang, kita harus tetap santai, dan tidak lupa meningkatkan kualitas ibadah dan juga kualitas silaturahim walaupun vertikal dan horizontal, walaupun dengan media yang saat ini kita punya, tanpa harus memaksakan diri untuk yang lebih di luar ekspektasi kita gitu. Ya, terima kasih Pak Dekan sekali lagi. Sama-sama. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin kami suguhkan, tidak bisa memberikan apa-apa Pak Dekan. Terima kasih difasilitasi. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semuanya tetap like, subscribe, komen, dan share channel Litbang Pemas Unisla agar kita bisa lebih kemudian mendunia dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda semua. Saya Muhammad Afif dan Pak Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Victor Imaduddin Ahmad undur diri. Mohon maaf dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.